Sebanyak 8 rumah mengalami kerusakan akibat ledakan misterius yang terjadi di Jalan Talas 2, RT 3 RW 1, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkriwang mengatakan 4 dari 8 rumah kondisinya rusak parah. Dilaporkan tidak ada korban jiwa, hanya saja terdapat 7 orang warga luka-luka. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun Tangerang, Gilbert Semsandro. Halo, selamat sore rekan Gilbert. Ya, selamat sore. Rekan Gilbert, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini pasca ledakan yang terjadi? Ya, kondisi terkini di kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana pagi tadi sekira pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, dini hari tadi terjadi ledakan yang belum diketahui suara ledakan dari hal apa ataupun penyebabnya. Terjadi ada sesuatu yang membuat ledakan merusakkan sejumlah rumah yang ada di kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ini. Di mana sejak pagi tadi pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan untuk mengetahui apa penyebab dari ledakan yang saat ini terjadi. Dari informasi yang dihimpun tim Tribun, uh, saat ini sudah hingga saat ini terdapat 8 rumah yang mengalami kerusakan akibat ledakan misterius yang terjadi pada dini hari tadi. Di mana dari 8 rumah tersebut, 4 rumah diantaranya mengalami rusak ringan dan juga 4 rumah diantaranya mengalami rusak berat seperti di tempat saya berdiri kali ini di salah satu rumah warga. Ya, rekan Gilbert tadi Anda jelaskan 4 di antara 8 rumah ini rusak parah. Bisa Anda gambarkan seperti apa kerusakannya? Ya, kerusakan yang terjadi di 4 rumah warga yang mengalami rusak parah ini cukup hancur lebur, di mana di bagian tembok rumah sendiri 4 rumah yang saling berkeliling jadi asal sumber ledakan runtuh ataupun rubuh dari tembok yang cukup ukurannya cukup tebal. Dan untuk selain itu ledakan juga membuat genting-genting rumah warga ikut ambruk dan beserta genting ataupun kayu dan juga bambu sehingga membuat area rumah atau ruang tamu jadi berserakan. Dan dari 4 rumah warga tersebut, satu diantaranya cukup bisa disebut ambruk karena memang tidak lagi terdampak ataupun terlihat fondasi rumah seperti 3 rumah pada 3 rumah yang lainnya. Ya, kemudian terkait dugaan penyebab terjadinya ledakan ini, apakah ada dugaan yang sudah disimpulkan begitu dan juga untuk para korban yang luka-luka tadi dilarikan kemana? Ya, untuk ada 7 korban yang uh, terdampak ataupun mengalami luka pada saat kejadian berlangsung pagi dini hari tadi, di mana dari 7 korban ini 4 diantara sudah diperbolehkan pulang oleh tim dokter usai menjalani perawatan kesehatan. Namun 3 diantaranya masih harus mengikuti perawatan intensif karena memang mengalami luka yang cukup parah. Ada juga disebutkan juga bahkan mengalami luka bakar. Namun demikian pihak perusahaan belum menyebut atau memaparkan lebih lanjut ketiga kondisi pasien warga yang mengalami luka hingga menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini. Untuk update terkini sendiri, pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggandeng puslapor Mabes Polri dan juga sejumlah pihak terkait seperti pasukan gegana dan juga ada baru hadir Brimob dari Polda Metro Jaya dan Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Victor Inkriwang menyebut bahwa pihaknya menggandeng Brimob Polda Metro Jaya untuk melakukan sterilisasi pengamanan di sekitar lokasi kejadian ledakan untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan nantinya. Pasalnya memang hingga saat ini belum diketahui apa penyebab dari ledakan yang melanda masyarakat pada dini hari tadi. Dan pihak kepolisian juga baru saja mendatangkan tim puslapor dari Mabes Polri dan juga pasukan gegana untuk masuk ke lokasi sejumlah 4 rumah yang mengalami kerusakan cukup parah dengan membawa sejumlah alat detektor seperti tadi bersama dengan Kapolres Tangerang Selatan, KBP Victor Inkriwang. Namun hingga saat ini uh, pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan di area tempat kejadian belum juga keluar dan masih melakukan penungguan. Polisi saat ini juga diperparah dengan turunnya hujan yang membuat masyarakat semakin sibuk untuk mengamankan barang-barang mereka yang terdampak ataupun uh, ikut hancur lebur karena adanya ledakan pada dini hari tadi. Sehingga membuat banyak warga yang juga tidak terdampak ikut membantu warga yang terdampak mengevakuasi barang-barang alat rumah tangga mereka seperti pakaian, tempat tidur dan juga bahan makanan untuk diamankan
agar tidak terkena dari guyuran hujan. Karena memang mayoritas genteng dari rumah warga ini sudah ambruk dan dapat berpotensi langsung basah ataupun banjir jika diturunkan jika dilanda hujan lebat pada siang hari ini. Baik rekan Gilbert, kemudian terakhir bagaimana pengamanan di TKP saat ini dan juga seperti apa nasib warga yang rumahnya terdampak ledakan ini? Ya, untuk masyarakat yang rumahnya terdampak ataupun mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan ataupun kerusakan parah, pihak kepolisian pun telah melakukan sosialisasi dan juga koordinasi dengan pihak RW, RT, RW hingga kelurahan dan juga kecamatan Pamulang. Masyarakat beserta anggota keluarganya yang rumahnya terdampak diharapkan atau diimbau untuk tinggal terlebih dahulu di balai warga terdekat seperti di kantor kecamatan Pamulang untuk sebagai tempat berlindung ataupun tempat tinggal sementara waktu, karena memang tidak sejumlah warga yang terdampak memiliki anak-anak kecil dan juga balita sehingga membutuhkan tempat yang aman untuk berlindung, dan juga pihak kepolisian menggandeng dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk menyiapkan dapur umum guna memfasilitasi makanan konsumsi atau distribusi makanan kepada warga yang rumah terdampak dan dievakuasi di balai warga di tingkat kecamatan. Dan untuk kondisi saat ini sendiri pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan melakukan sterilisasi yang cukup luas di mana 10 hingga 15 meter area dari titik pusat ledakan tadi pagi terjadi dilakukan sterilisasi dari berbagai lokasi titik ataupun akses jalan, mulai dari gang ataupun jalan-jalan besar, sehingga tidak ada sama sekali nampak aktivitas masyarakat di area rumah mereka. Hanya saja polisi mempersilahkan satu atau dua anggota keluarga untuk mengambil barang bawahnya melihat kondisi hujan yang terus sekarang, sehingga dapat dilakukan pertolongan dan sambil ikut juga diperbantukan dari pihak kepolisian guna mengangkat barang-barang masyarakat yang terdampak untuk diamankan terlebih dahulu di tengah guyuran hujan pada siang hari ini. Demikian persampaian. Baik, terima kasih rekan Gilbert Sensandro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Turunin dulu. Namanya itu mungkin ini. Yang lagi ini ya masih merem. Tanya yang tahu Pak. Lagi tidur. Di mana? Tiba langsung di kamar atau di sini nih? Oh di ini. Mau lihat? Tapi aman ya Pak? Gak ada yang keluarga yang alhamdulillah. Saya masih terus ini Pak. Terus terik banget ya? Iya. Ledakan. Ini nggak ada yang tahu itu, makanya tadi ke polisi bilang kayak gini bumerang tuh namanya. Jadi kalau udah lebar tuh balik lagi kemana-mana dia. Kalau orang ninja kan satu pak bos. Ini kemana-mana dia. Gas kayak
di RT 3 RW 1 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, diduga terjadi ledakan yang mengakibatkan beberapa rumah kemudian mengalami rusak. Kejadiannya itu berkisar sekitar pukul 5.15 sampai pukul 5.30 WIB pagi hari. Kemudian sampai saat ini kami dari pihak kepolisian sudah menangani dari awal kejadian ini. Yang pertama kami bekerja sama dengan masyarakat, dengan camat, dengan Pak RW. Kami membantu mengevakuasi para korban serta mengantarkan ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan secara medis. Kemudian kami juga sudah mengamankan TKP, kami sudah mensterilkan agar kemudian kami akan melakukan olah TKP yang sampai saat ini masih berlangsung, di mana kami akan menurunkan juga Puslapfor Polri untuk mengetahui apa penyebab dari diduga ledakan tersebut. Saat ini sementara kami bekerja sama dengan PLN, sementara kami lakukan pemadaman, masih berjalan untuk pemadaman listrik di TKP dan area rumah sekitar TKP. Pak, korban berapa Pak? Jumlah korban Pak? Jadi sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa, kemudian total ada kurang lebih 7 korban luka, di mana dari 7 tersebut ada 3 korban yang sementara dirawat intensif di rumah sakit, kemudian yang untuk 4 korban lainnya sudah dirawat, sudah diperiksakan kesehatan, saat ini sudah diizinkan untuk rawat jalan oleh tim dokter dari rumah sakit. Pak, luka bakar berapa persen Pak? Sampai saat ini kita sementara berkoordinasi dengan kedokteran, sementara dirawat secara intensif. Pak, sambil menunggu oleh TKP itu Pak, ada nggak Pak proses evakuasi dari warga-warga sekitar Pak sambil menunggu mengetahui pasti jadinya kebakaran ledakan itu Pak? Ya, jadi rumah-rumah di sekitaran TKP tersebut sudah kita amankan, kemudian kita juga sudah sarankan ke masyarakat yang berada di sekitar parameter lokasi untuk tidak beraktivitas dulu di rumah. Kita sudah mengamankan, kita juga sudah memasang polis line, kemudian kita juga sudah memberikan alternatif kepada warga untuk kemudian dapat menempati dulu kantor RW atau kantor kelurahan dan kantor kecamatan sampai dengan nanti hasil olah TKP kami selesai dan dari kepolisian menyatakan di sekitar tempat kejadian tersebut aman. Pak, Satu-satu, sebentar. Tadi kami upayakan semaksimal mungkin karena di sini rekan-rekan ini pemukiman yang cukup padat. Jadi tadi kami mencoba menarik sampai sekitar 5 sampai 10 meter ya. Sekitar itu kami mencoba juga untuk mengevakuasi korban. Sampai saat ini kami mencoba lebih dari 10 meter untuk dari radius ya. Rumah yang rusak terdampak itu ada total ada 8 rumah. 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat. Kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Masih terdengar Pak, itu kenapa kalau ledakannya apakah ada temuan tertentu Pak? Misalnya benda material tertentu yang mengakibatkan ledakan Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkoordinasi, berkomunikasi intensif dengan Puslapfor Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa penyebabnya secara pasti, nanti hasil olah TKP kami dengan Puslapfor Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan berikutnya. Sampai sekarang masih ada terdengar suara di lokasi kejadian Pak, itu apa Pak? Ya, kami masih mengidentifikasi hal tersebut, makanya parameter kita amankan. Semaksimal mungkin kami dibantu oleh Pak Camat, Pak Ketua RW, kemudian dari TNI juga membantu kami untuk menghimbau masyarakat agar tidak dulu beraktivitas. Tadi memang kami masih dalam himbauan sekitar radius 10 meter tadi kami bisa sterilkan. Ini kami berupaya terus supaya kami ingin menjamin masyarakat yang di sekitar TKP itu aman ya sampai dengan kami selesai melakukan olah TKP. Ya, Pak, ada kekhawatiran ledakan lagi Pak ya? Sampai saat ini kami akan menangani TKP ini secara profesional. Tentunya kami sudah mengamankan parameternya serta
kemungkinan dari tegangan listrik, ya kami sudah berkoordinasi dengan PLN supaya kami mencegah jangan sampai nanti proses olah TKP ini kemudian menimbulkan hal-hal yang dapat mengkhawatirkan masyarakat. Yang rekan-rekan, sampai dengan saat ini kami dapat mengendalikan situasi dari Polres Tangerang Selatan, Polsek Pamulang, bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, kami mengevakuasi dan mengamankan semaksimal mungkin rekan-rekan dari TNI. Ada koordinasi sama penjinak bom. Turunin dulu. Namanya itu kamu gini nih. Yang lagi ini ya masih merem. Tanya yang tahu Pak. Lagi tidur. Di mana? Tiba langsung di kamar atau di sini nih? Oh di ini. Mau lihat? Tapi aman ya, nggak ada yang keluarga yang alhamdulillah. Yang misterius ini Misteri banget ya. Iya. Ledakan. Itu tahu, nggak ada yang tahu itu makanya tadi ke polisi bilang. Kayak gini nih bumerang tuh namanya. Jadi kalau dilempar tuh balik lagi kemana-mana dia. Kalau meranginya kan satu pakos. Tuh, ini kemana-mana dia. Sudah sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.